di luar sedang hujan, tetapi semangat anak ibu luar biasa, semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa bersama. Hari ini Labib ya yang memimpin doa, silakan Labib. Hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini, Bilkis ya, yang mimpinnya lagunya boleh Bilkis. Yang lain anak-anak ibu boleh berdiri semuanya di tempatnya. Bilkis, Bilkis, sama-sama. Indonesia
mendengar pembelajaran ini. Ini merupakan pembelajaran baru, yaitu coding dan kemampuan artifisial. Nah, untuk tahun ini pembelajaran coding dan kemampuan artifisial itu akan masuk pada fase kelasmu, yaitu fase C, kelas 5 dan kelas 6. Nah, namun sebelum kita bahas nih materi ini, Ibu mau ajak kalian ice breaking dulu. Boleh? Ibu minta kalian berdiri. Boleh ya? Kita ice breaking dulu ya. Coba kita mau ice breaking dulu. Ayo, ikutin ya. Kompleks menjadi langkah-langkah sederhana dan berurut atau dekomposisi serta menyusunnya menjadi algoritma tertulis. Jadi tujuan pembelajaran kita ini 3 ini yang akan kita tuju, ya. Nah, anak ibu, sebelum kita masuk materi ini, ibu mengajak anak ibu menyaksikan tayangan video berikut ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh.
Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengolah gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum tentu, contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau masak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Webras Indonesia juga. Yuk, Baik, nah kita tadi sudah menyaksikan sedikit video singkat tentang materi pembelajaran kita tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Nah, di sini ada bahasa komputasional. Ya kan? Kalau komputasional apa sih yang ada di benakmu? Komputer. Jadi coding ini belajar bagaimana kita
hebat. Nah, salah satu kegiatan itu merupakan salah satu contoh tuh dari proses berpikir komputasional. Nah, dalam ilmu komputer itu proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis coding atau pemrograman. Nah, ini nanti akan kamu bahas atau akan kamu pelajari di fase D. Apa itu fase D? Fase D itu kapan? Kalau kamu di fase C nih, kalau ada sekarang ini namanya jenjang sekolah itu ada fasenya. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F. A itu kelas 1 dan 2. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, kamu ini sekarang berada di fase mana? Fase C ya. Nah, nanti nih kamu akan belajar coding, menulis coding atau program. Kamu akan belajar di fase D. Di mana itu, Bu? Di SMP. Atau di fase E atau F, SMA atau SMK. Nah, untuk fase C kamu cukup belajar dulu mengenal apa sih itu coding, berpikir komputasional atau kemampuan artifisial. Nah, berpikir jika sudah direncanakan coding tadi, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Perhatikan, berpikir komputasional ini tadi terbagi atas 4 landasannya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, pengenalan. Kita akan bahas. Nah, penerapan berpikir komputasional itu bisa tanpa komputer, tanpa internet, ya. Coding program itu bisa kita lakukan dengan bantuan laptop, komputer atau internet. Namanya plug. Nanti setelah ini pembelajaran minggu depan kita akan coba belajar coding menggunakan komputer dan internet. Tapi hari ini kita akan belajar coding dan kemampuan artifisialnya tanpa komputer dan internet atau namanya unplug. Paham ya? Jadi boleh bisa pakai komputer, internet atau enggak komputer internet pun juga bisa. Nah, salah satu nih penerapan pembelajaran berpikir komputasional tanpa komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa itu? Gambaran apa ini? Menggosok gigi. Yang kedua, mempersiapkan
Indomaret. Ada ini nggak promo. Di sebelahnya ada Ciki. Beratnya sama, bungkusnya sama, mungkin rasa berbeda. Cuma dia ada promo. Karena promo itu niat citakonya hilang. Ya kan? Kau emak dong. Ya kan? Kalau beli cari yang apa? Promo murah. Ya kan? Belilah Ciki. Walaupun tujuannya apa tadi? Citako. Artinya apa? Kita ini berfokusnya pada harganya, bukan bendanya. Walaupun awalnya kita mau beli Citako. Nah, itu salah satu dari pembelajaran kita tentang berpikir komputasional. Nah, itu mau nanya ini. Tapi bisa nggak kasih contoh lagi dari penerapan berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Membuat apa, nak? Membuat jus minuman. Oke, boleh tepuk tangan dulu lagi. Kalau Haikal boleh nggak sebutkan contoh satu? Salah satu contoh penerapan berpikir komputasional tanpa komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, apa? Apa? Mencuci baju. Oke, itu kan dilakukan kan? Ya, tepuk tangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Empat landasan berpikir komputasional. Yuk, siapa yang masih ingat tadi? Apa aja 4 landasannya? Kelompok 1 apa? Dekomposisi. Kelompok 2 apa? Ayo, apa ingatnya? Apa? Apa ingatnya tadi? Ayo. Ya, kelompok 3 algoritma. Kelompok 4 abstrak. Ayo, satu lagi apa? Itu yang mau kita bahas. Pengenalan pola. Dekomposisi. Ini dia ya. Landasannya dekomposisi, abstrak, algoritma, dan pengenalan pola. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Contohnya apa tadi pada video tadi? Ada yang ingat? Saya kira apa contohnya tadi? Apa contohnya tadi di video tadi? Baca contohnya dari dekomposisi pada tampilan video tadi. Oh iya, tadi video tadi menjelaskan salah satu contoh penerapan dekomposisi adalah bagaimana seseorang dikasih tugas untuk membuat event atau penyelenggaraan acara 17 Agustus. Mungkin nggak satu orang bisa mengerjakannya. Bisa nggak kalau misalnya Nisa nih petunjuk, Nisa besok 17 Agustus kamu yang menyelenggarakan acaranya di sekolah, mampu nggak Nisa nih buat sendiri? Mikirin makannya, mikirin nanti siapa yang
baju mama, sebelahnya baju ayah. Agar apa? Nanti waktu nyimpan di lemarinya mudah untuk disusun. Ini salah satu nyimpan rampaknya dalam kehidupan sehari-hari tentang pengenalan pola. Misalkan kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, mana pakaian ayah, mana pakaian ibu, pakaian kamu, adik, dan milik bersama.
Instruksi. Ini programmernya ini harus kasih instruksi nih sama robotnya supaya robotnya bisa jalan, bisa bergerak sesuai instruksinya si programmernya. Nah sekarang kamu lagi suruh robot itu jalan di depan tulis. Hai robot, maju. Namanya dia program, suka dia kan? Coding pada fase D, E, dan F. Untuk fase C, kamu belajar dasarnya dulu tentang pembelajaran coding ini. Nah, sebelum kita masuk ke kelompok, Ibu mau bagi kamu kelompok. Nah, sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kamu diskusikan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Ibu akan bagikan. Nanti kamu akan bahas dengan teman sekelompokmu. Kemudian setelah selesai, kamu tentukan siapa nanti yang akan menampilkan ke depan atau mempresentasikan hasil tersebut. Nih, silakan baca dengan seksama tugas kelompoknya. Kemudian silakan dijawab dengan teman kelompokmu. Baca dulu petunjuknya. Silakan salah satu boleh yang memimpinnya. Boleh mungkin Haikal memimpin baca ini juga tentang apa nanti dirembukin. Akan juga seperti itu. Kelompok 3. Ayo, boleh. Oh, kucing. Coba apa ini tugasnya? Langkah-langkah untuk mensikat gigi. Oh. Ini tentang apa nih tadi? Robot bersih-bersih, boleh. Diskusikan ya. Kalau kamu mau bersih-bersih itu apa aja yang pertama yang harus kamu lakukan? Ini tentang apa? Apa misi si kopi robot? Nah, baca. Coba.
cabut cas lagi. Kamu pelan bawanya. Tarik biarin dulu ya. Habis roti ngapain lagi deh? Habis itu dioleskan mentega. Ini kita ngapain tadi? Robot masih di sini. Apa yang pertama? Ambil sapu. Apa yang pertama? Gigi. Pada gigi dan sikat gigi. Kemudian sikat dengan gunakan good. Oke, waktunya
Gambarnya kasih angka 1. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, mandi. Keempat, sholat. Yang kelima, memakai seragam. Yang keenam, sarapan. Dan yang terakhir, berangkat ke sekolah. Ini dia hasil presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan, tapi sebelum bertanya harus sesuai logika aja ya. Kalau bisa jangan ada pertanyaan. Oke, ada yang mau menanggapinya atau ada yang mau menyanggah nih? Benar tahu atau misalnya ada itu tadi itu dari salah, seharusnya didanya itu apa dulu baru ini. Ayo, ada nggak yang mau membantah jawabannya atau memberi saran titik pertanyaan? Apakah sudah benar langkah-langkah misi berangkat ke sekolah tadi ya? Misi berangkat ke sekolah. Sanggah itu gambar si Amar. Misi Amar berangkat ke sekolah. Yang pertama dia bangun, tidurnya ada gambar sholat, mandi, sarapan. Ini apa ini? Pakai seragam, bangun tidur, merapikan tempat tidur, dan berangkat sekolah. Ini susunannya hasil diskusi temanmu kelompok 3. Yang pertama dia bangun tidur, habis bangun dia merapikan tempat tidur, ketiga dia mandi, keempat sholat, 5 memakai seragam, 6 sarapan, 7 berangkat ke sekolah. Siap, ada nggak susunannya yang salah? Ada yang mana? Setelah mandi seharusnya pakai baju. Oke, setelah mandi harusnya pakai baju dulu. Kalau ibu bilang sih pakaian sekolah boleh, mau sholat pakai baju sekolah boleh.
Nikmati senyuman gigi yang bersih. Yang keempat, bersihkan, sikat permukaan gigi bawah. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Bersihkan bagian lidah. Bersihkan bagian lidah. Sikat dengan gerakan naik turun. Sikat dengan gerakan naik turun. Gunakan gerakan memutar. Gunakan gerakan memutar. Nah, kelompok 4 ditugaskan untuk menyusun gambar langkah-langkah untuk menggosok gigi. Nah, yang pertama yang mana, Bim? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Boleh yang pertama letak di atas, Bim. Atau ini aja, Bim. Ini aja, Bim. Nah, gambar ini yang mana yang pertama, mana yang kedua, Bim? Yang pertama, yang kedua. Naik turun. Ini sama ini. Naik turun. Nah, coba dibacakan urutannya. Oke. Yang pertama akan harus kamu lakukan. Pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Yang kedua, sikat dengan gerakan naik turun. Yang ketiga, gunakan getaran memutar. Dan robotnya mau mencobain. Adri, silakan nanti jadi robotnya. Cobain. Harus ke temannya. Yang pertama cobain. Yang pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ambil video gampang saja. Ayo. Yang kedua, sikat dengan gerakan naik turun. Ya. Yang ketiga, gunakan getaran memutar. Yang keempat, sikat permukaan gigi atas. Yang kelima, sikat permukaan gigi bawah. Yang keenam, bersihkan bagian lidah. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Yang terakhir, diganti senyum gigi yang bersih. Tepuk tangan dulu. Ayo. Ada yang mau menanggapi? Oke, ada yang mau menanggapi? Atau susunannya? Bu, saya pukul-pukul dulu, Bu. Buat bikin senyumannya dulu. Apakah susunannya benar? Apakah susunannya sudah benar? Sudah benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4.
menyampaikan hasil presentasinya. Perhatikan hasil diskusi temanmu. Nih si Koki membuat sandwich. Yang pertama tadi Andro ambil roti. Ambil rotinya robot. Robot mengambil roti. Kemudian robot Andro mengoleskan mentega pada roti. Olesi mentega. Kemudian robot Andro meletakkan salad di atas mentega. Oke, kemudian robot Andro menutup dengan roti. Sajikan sandwich di piring. Oke, Andro siap menyantap silakan robot Andro menyantap rotinya. Makan, gigit. Apa rasanya? Lezat, enak. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ya? Oke, silakan. Kemudian, terima kasih Ibu Dian hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, silakan duduk. Nah, setelah ini Ibu akan bagikan LKPD individu ada 5 soal dan nanti akan kamu jawab. Silakan dibuat namanya, hari dan tanggal hari ini. Hari Selasa, tanggal 14 ya. Oh, satu lagi. Tanggal 14 Oktober. Ini
yaitu berpikir komputasional, yaitu berpikir dalam menyelesaikan masalah. Oke, iya. Ada lagi? Apa yang kamu pelajarin hari ini, Zian? Komputasional ada Iya. algoritma, pengenalan pola, abstrak, dan dekomposisi. Oke, ya. Ada nggak bagian dari pembelajaran ini tadi yang sulit bagi kamu? Ada yang sulit tidak? Tidak ya, artinya berpikir komputasional itu adalah hal yang sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, nah jadi pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional. Ada berapa tadi 4 landasannya? Apa aja? Dekomposisi. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, pengenalan pola. Algoritma. Apa tadi algoritma? Menyusun sesuai langkah. Kalau pengenalan pola tadi yang seperti apa contohnya? Ingat? Misalnya apa tadi? Menyusun atau melipat pakaian. Kalau di komposisi tadi apa contohnya tadi? Iya, kalau kamu diberi sesuatu atau tugas membuat suatu event perayaan, kamu harus membagi dengan beberapa tugas panitia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Nah, sebelumnya anak-anak ibu boleh rapikan alat perang